Ngaji. 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 Sangat nomor siji kudu ngaji. Ngaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Selamat datang kembali di acara Lato-Lato Ramadan Lungguh Anteng Thalabul Ilmi Ramadan SMK Negeri 1 Kalikundang. Bersama saya kembali Yuli Setiawati yang nanti akan sebagai host dan ditemani oleh salah satu pengajar dari SMK Negeri 1 Kalikundang, Bapak Mahful Hidayat. Selamat datang Pak Mahful, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah. Untuk kesempatan kali ini kita masih belajar dalam tentang kitab Taysirul Khalaq. Untuk kesempatan kali ini kita akan membahas tentang apa ya Pak? Adab tidur. Adab tidur, ya. Sungguh Islam itu sangat luar biasa sekali. Bahkan sampai adab tidur pun itu sudah diatur dalam ajaran Islam. Untuk lebih lanjutnya dan lebih mendalaminya, kita langsung saja kepada Pak Mahful. Monggo silakan, untuk waktunya kami serahkan kepada Pak Mahful. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, wabarakatuh. dalam kesempatan kali ini kita akan belajar bersama dari kitab Taysirul Khalaq, di mana pembahasan kali ini yaitu adab tidur. Langsung saja. Adabun naumi utawi iki iku mertelake adabe turu. Jadi tentang tata cara tidur, adabnya tidur ya. Hiya utawi adabun naumi iku ayatatoharo ing yento nyucikake sapa wong minal hadasi saking hadas. Jadi adab tidur yang pertama yaitu kita bersuci dari hadas ya. Wa ayyan namalan yento turu sapa man ngala jambihi ing atase lambunge man al aimani kang tengen mustaqbilal kiblati hale wong kang madhep kiblat. Jadi adab yang kedua yaitu orang itu tidur pada posisi lambung yang sebelah kanan di bawah, alias dia itu menghadap ke kiblat. Ini adab yang kedua. Adab berikutnya yaitu wa ayak suda lan yento neja sapa man binomihi kelawan turune man neja rohata badanihi ngepenakake awake man liyakwa supaya kuat sapa man alal ibadati ing atase ibadah. Jadi adab yang berikutnya ketika orang mau tidur itu dia menyengaja dalam tidurnya itu untuk mengistirahatkan badannya. Untuk apa badannya istirahat ini? Agar dia itu nanti bisa kuat lagi. Setelah kuat nanti bisa untuk beribadah. Selanjutnya wa ayyadkura lan yang in yento eling sapa man Allah ing Gusti Allah taala mahulur sapa Allah ngindanomihi ing dalem nalikalane turune man wa ba'da yaqdatihi lan nalikalane sawise tangine man. Jadi ayat ada berikutnya yaitu orang ketika mau tidur itu ingat kepada Allah, dan juga setelah tidur juga ingat kepada Allah. Jadi artinya itu mau tidur berdoa, setelah tidur juga berdoa. Waqad kana lan teman-teman ono sapa an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam ono iku idza akhoda ya, nalikalane ngalap sapa kanjeng Nabi madja'ahu ing panggonan turune kanjeng Nabi utawi panggonan sarene kanjeng Nabi minal laili saking wengi wadonga mongko nyelehake sapa kanjeng Nabi yadahu ing astane kanjeng Nabi, nyelehake tahta khodihi ing dalem ngisor
pipine Kanjeng Nabi. Jadi dulu Kanjeng Nabi melakukan yaitu pada saat mau tidur itu meletakkan tangannya itu di bawah pipinya. Jadi seperti ini ya, di bawah ini. Terus sumayakulu mongko nuli ndonga Kanjeng Nabi. Dongane Allahumma bismika ahya wa amut. Allahumma duh Gusti Allah bismika kalawan nyebut asmane Tuhan ahya urip ingsun wa amutu lan mati ingsun. Ini doa ketika mau tidur ya. Allahumma bismika ahya wa amut. Wa idastaiqadha lan nalikalane tangi sapa Kanjeng Nabi kala ndonga sapa Kanjeng Nabi alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Doanya Kanjeng Nabi, alhamdulillah utawi sekabehane puji iku lillahi tetep kagungane Gusti Allah alladzi yadzat ahyana kang wis nguripake sapa alladzi ing kita ba'dama amatana sawise oleh mateni sapa alladzi ing kita wa ilaihi lan iku bali marang alladzi an-nusyuru utawi gumelare makhluk tangi saking kubur utawi dikumpulkan. Jadi setelah Kanjeng Nabi itu bangun dari tidur, maka beliau berdoa seperti tadi, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami sesudah kami mati dan hanya kepadanya dikumpulkan dan kepadanya dikumpulkan. Demikian Bu Yulis terkait dengan bab adab tidur yang singkat ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih Pak Mahfud atas pemaparannya. Ini sungguh luar biasa sekali ya, Islam sampai hal tidur saja itu sudah diatur sedemikian rupa, dan ini dicontohkan langsung oleh Rasulullah. Lah, memang Rasulullah itu diutus itu liutami makarimal akhlak, menyempurnakan akhlak, bahkan termasuk adab tidur ini termasuk akhlaknya. Nah, ini tadi salah satu dari adab tidur itu adalah posisinya miring sebelah kanan gitu. Jadi lambungnya ada di sebelah kanan gitu, di bawah. Kanan berarti di bawah. Coba, dan menghadap kiblat ini. Apakah posisi tidur miring ini selama kita tidur atau bagaimana Pak ini? Iya, ini otomatis ya diawali dari mau tidur gitu ya. Jadi kalau mau tidur itu lambung kanan itu di bawah alias nanti menghadap kiblat gitu ya. Posisi kepala berarti di utara gitu ya. Cuman kalau orang sudah tidur kan nanti nggak kerasa kan. Berarti kalau sudah tidur ya otomatis nanti bisa menyesuaikan dengan badannya. Tapi yang jelas ketika mau tidur itu sunnahnya adalah lambung kita di bagian yang kanan itu di bagian bawah. Nanti tapi kalau ternyata mungkin kita ada sesuatu yang sakit ketika harus lambung yang sebelah kanan di bawah itu tidak bisa, ya mungkin bisa saja ke atas gitu atau ke kiri itu mungkin bisa ya. Cuman yang jelas sunnahnya nih yang pertama adalah yang ke kanan dulu seperti itu. Dan kalau sudah tidur ya nanti otomatis bebas, karena orang tidur kan sudah tidak sadar gitu ya. Tidak sadar, kita nggak tahu nanti kalau sudah tidur. Ya kalau ternyata pas lagi tidur kok terbangun lagi, lah itu boleh ya miring lagi itu bisa. Seperti itu mungkin. Iya. Ini menghadap kiblat. Kalau berarti posisi tempat tidur juga pengaruh ya Pak ini ya? Oh iya. Nah, iya, maksudnya menghadap kiblat kan berarti otomatis menghadap ke barat ya, karena kita di wilayah Indonesia. Nah, kalau posisi tempat tidurnya itu beda, itu gimana Pak? Nah, itulah pentingnya ketika seseorang itu tahu tentang ilmunya, ketika mulai membangun rumah, membangun posisi kamar itu juga sudah dipikirkan sampai kira-kira nanti untuk posisi tidurnya itu bisa
apa namanya sesuai dengan Rasulullah seperti itu. Iya, Jadi iya, iya. dipikirkan dari awal gitu tidak. Aduh, ini Tapi yang sudah membangun rumah ini harus ditanam ini ya berarti Pak ya. ya disesuaikan ya artinya seperti itu agar kita mendapatkan kesunahan. Oh seperti iya itu. iya iya, ini juga sunnah sekali. Terus ini yang selanjutnya tadi, kebanyakan orang kan kita tidur ya sudah tidur saja. Iya. Paling yang membaca doa ya membaca doa. Tapi kan tadi ada yang berniat dengan tujuan agar badan kita menjadi kuat, Iya. nanti sebagai bekal untuk ibadah. Nah ini bagaimana Pak? Kalau selama ini kan layak tidur ya cukup tidur berdoa gitu saja, itu Iya. gimana itu Pak? Itulah ini dalam Islam bahwa kita tahu ya kalau di dalam ayat Al-Qur'an itu kan Quran Az-Zariyat ayat 6 apa ya? Ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi Allah tidak ciptakan manusia dan jin atau jin dan manusia kecuali hanya ibadah kepadaku, itu kata Allah kan. Nah makanya betul ini, jadi kita kalau mau tidur itu diantaranya adalah niat agar badan kita itu menjadi apa namanya seger, kuat lagi. Tapi setelah kita kuat itu juga kita niatkan agar ibadah kita itu menjadi lancar. Karena apa? Orang kalau badannya sakit kan nanti ibadahnya terganggu. Maka mulai dalam tidur pun itu sudah ada niat itu. Pentingnya apa namanya? Kita tahu seperti ini nih. Jadi kita tidur agar badan kita kuat. Setelah kuat agar bisa untuk beribadah ini. Jangan sampai kita punya badan kuat ternyata tidak untuk beribadah ini, karena memang kita hidup di dunia ini untuk beribadah, untuk mencari bekal menuju kehidupan yang kekal abadi yaitu di akhirat. Jadi penting ini dari tidur saja sudah ini. Maka bedanya orang yang berilmu sama tidak berilmu di sini nih. Jadi kalau orang yang tidak berilmu kan yang penting istirahat saja. Istirahatnya untuk apa? Gitulah. Kalau kita di sini sudah tahu bahwa kita badannya agar kuat, agar sehat, maka dengan cara badan kita itu ada istirahatnya gitu. Nanti kalau istirahat badan kita menjadi pulih kuat lagi. Contohnya bisa bangun malam gitu ya. Sekian untuk beribadah. Kalaupun tidak bangun malam, setidaknya nanti di pagi hari itu menjadi kuat. Nah, nanti bisa beribadah. Ibadah itu kan tidak harus yang ibadah mahdhoh ya. Yang ibadah huri mahdhoh itu kan jadi ibadah. Jadi ibadah itu kan umum ya, ini penting. Maka kalau kita punya badan yang kuat, yang sehat, otomatis akan memperlancar kegiatan ibadah. Iya, Diawali dari tidur niat yang tidur baik. yang baik, tidur karena yang niat baik. itu insya Allah Iya. baik seperti Iya, itu. memang segala sesuatunya tergantung niatnya ya Pak ya. Iya, betul. Sama-sama tidur, tapi yang satu tidur tidak niat untuk tadi ya ibadah, mencari kekuatan untuk ibadah, sama tidur biasa tuh hasilnya pun berbeda. Jelas beda sekali ya. Dan bangunnya pun nanti juga berbeda Oh Pak. iya, otomatis. Lebih segar yang Iya. mungkin sudah berniat untuk ibadah. Jadi ada niatan gitu ya Pak. Iya, jadi kalau bangun awal tidur sudah mau badan kita sehat, otomatis nanti kalau bangun kita pasti akan ingat bahwa dia sudah memuji kepada Allah seperti doa tadi, otomatis dia akan melaksanakan aktivitas yang lain. Tapi kalau sudah diawali dari tidur saja sudah tidurnya seperti bangkai, lagi bahaya ini. Iya. Nah iya, syukur-syukur nggak sampai jadi bangkai. Iya. Nah iya. Inilah mungkin ada yang mau ditambahin lagi Pak untuk adab-adab tidur, atau mungkin ada pesan singkat mengenai materi ini ya. Ya, jadi inilah tadi sudah disampaikan, inilah Islam, bahwa Islam sampai hal kecil saja diatur. Maka kalau yang sebelumnya belum tahu dan sekarang sudah tahu, mari ya adab-adab yang baik seperti ini dalam tidur pun seperti tadi sudah dijelaskan, mari kita laksanakan semampu kita, mulai dari diri kita, nanti bisa ditularkan ke keluarga dan juga ke teman, kerabat dan juga masyarakat yang lain, agar hidup kita itu akan menjadi semakin baik lagi. Diawali dari hal-hal yang kecil, contohnya adab mau tidur. Terima kasih. Terima kasih Pak Mahful atas materinya. Ini sangat bermanfaat sekali bagi kita, dan semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, yaitu salah satunya dengan mengamalkan apa yang sudah kita pelajari, apa yang sudah kita ketahui dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan semoga kita juga ibadahnya semakin baik karena memiliki kualitas tidur yang baik juga. Ya.
mungkin sampai di sini untuk pertemuan kita di acara Lato-Lato Ramadan SMK Negeri 1 Kalikondang. Terima kasih. Mohon maaf billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kembali Pak Mahfud. Ya.